Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian LP2M seri ke-18. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Dr. Zainuddin Soga MPDI. Pada seluruh peserta saya lihat ada Pak Dr. Ahmad Rajapi, ada Pak Dr. Yusno Abdulauta, ada Ibu Rahmawati dan yang lainnya ya, ada Pak Rahman Mantu juga. Pertama terima kasih khusus ke Pak Dr. Zainuddin Soga sudah mau meluangkan waktu berbagi untuk membedah disertasinya ya yang baru saja dipromosikan di UIN ya, program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 1 bulan yang lalu kalau saya tidak salah Pak Soga ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, tema yang dibahas sebagaimana di flyer itu temanya adalah semiotika Al-Quran menggugat otentisitas surah Maryam. Nah, saya kira tema ini menarik untuk kita bisa diskusikan bersama dan tentu mendengarkan hasil riset dari Pak Zainuddin Soga untuk menambah wawasan kita terutama bagi kita dosen-dosen yang secara keilmuan ya berada dalam lingkaran Islamic Studies atau Quranic Studies ya yang tentu butuh pengayaan, butuh wacana di samping untuk mengembangkan kapasitas kita sebagai akademisi tentu kita berharap diskusi-diskusi atau bedah disertasi seperti ini bisa memantik kita untuk mendapatkan ide-ide riset ya terbaru tentu sesuai dengan kapabilitas kita sebagai dosen dan sesuai keilmuan kita. Nah, saya kira tema soal semiotika Al-Quran ini sudah banyak saya kira ditulis oleh orang ya, terutama pengkaji Al-Quran dan terutama orang yang punya latar belakang keilmuan di bidang budaya dan bahasa itu saya kira sudah tidak asing lagi ya terkait soal semiotika ini, ilmu semiotika. Nah, Pak Zainuddin Soga ini punya latar belakang keilmuan di bahasa kalau saya tidak salah. S2-nya bahasa Arab ya Pak Soga ya? Halo Pak Soga? Bahasa Arab lalu S3-nya juga bahasa Arab juga. Lalu menulis soal semiotika Al-Quran hubungannya dengan surah Maryam ya. Nah, saya tentu saya belum membaca juga disertasi Pak Soga ini. Juga pada saat beliau promosi saya tidak sempat ikut juga waktu itu karena ada kegiatan. Nah, mungkin kita beri saja kesempatan ya langsung ke Pak Zainuddin Soga untuk mempresentasikan disertasinya. Mungkin bisa 10 sampai 25 menit lah supaya ada diskusi ya di antara kita. Baik Pak Soga, kita persilahkan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya terus terang hari ini seperti uji kedua kali ya untuk disertasi karena yang hadir pada kesempatan kali ini saya lihat Masya Allah para dosen, ada Pak Warek 1. Jazakallah khairan Ustaz atas partisipasinya hari ini. Mabruk.
Insya Allah. Ada Pak Aris Sulaiman juga, Insya Allah. Untuk disertasi saya ini awalnya dialog antara saya dengan Pak Sabri Air ya. Kebetulan Pak Sabri Air waktu itu isu-isu tentang masih hangat-hangatnya semiotika Al-Quran. Nah, bagi saya ini sebenarnya tantangan ya, tantangan karena terus terang soal semiotika itu sendiri kita masih kurang apa ya, kurang maklumat, apalagi teori-teori. Makanya bagi saya ini tantangan dan saya terima tantangan Pak Sabri Air. Kemudian setelah beriringnya waktu, rupanya saya lihat menarik juga ini semiotika. Dan setelah saya ujian, para pembimbing dan penguji mengatakan kalau semiotika Al-Quran itu kita bahas Al-Quran secara keseluruhan terlalu luas. Bisa-bisa waktu saya tidak cukup untuk membahas itu. Apalagi kan kita secara formal untuk S3 kan butuh 2-3 tahun saja untuk menyelesaikan disertasi. Nah, makanya disuruh pilih satu surah. Nah, di surah sini untuk memilih surah itu saya ada beberapa surah pilihan, misalnya surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Yasin. Tapi saya lebih tertarik ke surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Karena waktu itu saya sudah mengajar di IAIN Manado. Bagi saya Maryam ini kan simbol agama Kristen dan agama Islam. Kemudian saya juga terinspirasi sebenarnya dengan film ayat-ayat cinta karena seorang Nasrani bisa surah Maryam. Kebetulan saya belum hafal itu surah Maryam, makanya saya saya mau surah Maryam. Kemudian untuk perjalanan selanjutnya saya mencari teman diskusi yang selamat datang Ibu Rahmawati, Masya Allah. Terima kasih. Ustadz Yusna Abdullah ya. Saya mencari teman diskusi tentang semiotika Al-Quran. Saya menemukan beberapa di kampus teman diskusi saya, termasuk Pak Dekan Bardianto Tola ya. Insya Allah beliau guru saya dari teori-teori semiotik. Nah kebetulan Pak Aris ini memang gebrakannya di luar saya akui, saya jempoli lah. Saya dipertemukan beberapa tokoh yang ada di Kopisat. Insya Allah ada Dr. Taufik Fasya, kemudian siapa? Rainer Ointu, Insya Allah Rainer Ointu. Nah, Rainer ini yang paling banyak memberikan masukan kepada saya tentang teori-teori Al-Quran, teori-teori semiotika. Nah, tugas saya sekarang adalah mengaplikasikan teori-teori semiotika ini yang ada di Al-Quran. Nah, saya melihat ada beberapa teman-teman yang jago bahasa Arab, kelemahannya di teori semiotika. Dan ada beberapa yang ahli dalam teori semiotika tidak tahu bahasa Arab. Nah, makanya tugas saya itu adalah mengkombinasikan antara teori semiotika Al-Quran dan teori semiotika umum dengan kajian-kajian Al-Quran. Nah, saya mau perlihatkan ini ya. Ini secara umum materi saya yang jadi semiotika ini pada dasarnya dia ilmu tentang tanda.
yang tanda secara umum ya. Tetapi ada beberapa teori, banyak sekali teori-teori semiotika ini. Saya melihat ada sekitar 10 tokoh pelopor teori semiotik. Tetapi yang saya ambil di kajian disertasi saya ada 3 ya. Ini yang pertama semiotika signifikasi Ferdinand de Saussure, kemudian semiotika komunikasi Charles Sanders Peirce, dan semiotika konotasi Roland Barthes. Ya. Nah, bagaimana teori-teori tanda mereka itu dan bagaimana nanti kita mengaplikasikan ke dalam Al-Quran. Jadi apa namanya? Ke depan saya punya keinginan, mudah-mudahan umur panjang dan diberikan kemudahan, saya ingin berusaha ingin menciptakan tafsir semiotik dengan modal-modal yang saya sudah dapatkan selama ini, dan tentu saja saya butuh masukan dari Bapak dan Ibu. Ini ada 4 ya teori dari Ferdinand de Saussure. Yang pertama signifier dan signified, penanda dan petanda. Penanda dan petanda, misalnya mobil ambulans, sirena, apa namanya? Sirene atau sirena? Sirene itu penanda. Nah, penanda itu adalah sesuatu yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita raba. Tetapi signified itu petanda itu sesuatu yang terlintas di pikiran kita. Jadi kalau kita dengar suara sirene, tandanya ini apa? Petandanya ini apa? Oh, ini petanda ada misalnya mayat atau misalnya ada apa orang sakit. Jadi ini penanda dan petanda. Jadi ada penanda, apalagi di masyarakat umum ya, ada penanda dan petanda. Kemudian ini langue, langage, parole. Kalau langage, parole, dia bahasa umum ya, karena pada dasarnya para ahli linguistik mengatakan bahasa itu adalah simbol. Nanti Ferdinand de Saussure ini punya murid namanya Roland Barthes. Nah, dia yang mengembangkan ini bahasa ini. Jadi ada makna denotasi dan makna konotasi. Nah, di sini Ferdinand de Saussure dia hanya sebatas makna denotasi. Jadi langue, langage, parole ini dia berbicara tentang bahasa, tapi bahasa secara umum. Nah, nanti berikutnya saya akan jelaskan apa bedanya makna denotasi dan konotasi ya. Kemudian sinkronik dan diakronik. Sinkronik diakronik ini adalah pembahasan linguistik secara histori ya. Jadi sinkronik itu pada satu masa saja membahas apa istilahnya, membahas bahasa secara dalam satu masa. Adapun diakronik itu membahas bahasa, kalau di bahasa Arab ada namanya al-lughatu al-arabiyah fi ahdi Rasulillah, kemudian ada pada masa Rasulullah, pada masa pra-Islam, ada masa Khilafah Rasyidin, kemudian masa kontemporer. Karena pada dasarnya kita kalau belajar semiotika bahasa secara sinkronik diakronik ini, kita bisa menciptakan istilah-istilah ya, karena dari apa istilahnya, dari pembahasan sinkronik diakronik akan muncul istilah-istilah baru, karena pada dasarnya bahasa itu adalah hidup. Jadi bahasa itu hidup, artinya bahasa itu akan berkembang dan berubah. Misalnya Soekarno, Soeharto, atau Jamin Jahaja, itu sekarang kan sudah berubah.
polanya. Sudah berubah polanya. Nah, itu kita pelajari di sinkron diakronik. Jadi semiotika ini ada dua, pada dasarnya ada dua pelopornya. Yang pertama Ferdinand de Saussure, kemudian yang kedua adalah Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure dia fokus kepada semiotika bahasa. Adapun Charles Sanders Peirce dia fokus kepada semiotika komunikasi, filsafat. Dan memang beda pijakannya. Dan yang terakhir Ferdinand de Saussure, teorinya sintagmatik dan paradigmatis. Ini kalau kita bicara soal politik bisa juga di sini. Misalnya kita sebut nama Jokowi. Kita lihat apa responnya lawan bicara kita. Kalau dia pro, pasti alur bicaranya itu hal-hal yang berkaitan dengan argumen-argumen yang berkaitan dengan misalnya keberhasilannya itu yang jadi di sini kita berbicara itu sintagmatis paradigma. Jadi kita berbicara soal paradigma seseorang. Oke, saya lanjut ke teori kedua ya, Charles Sanders Peirce, icon index symbol. Nah, ini sebenarnya pijakannya filsafat. Icon itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar. Nah, ini contoh icon gambar itu apa lagi? Lukisan. Nah, biasanya kalau saya ini kan misalnya ada fotonya Bapak Warek 1, Dr. Ahmad Rajapi. Ini kan saya lihat, oh ini Dr. Ahmad Rajapi. Padahal pada hakikatnya itu bukan pewarik. Tapi ini mewakili, ini sebagai tanda saja. Ini sebagai tanda. Itulah yang disebut dengan ikon. Itu yang disebut dengan ikon, gambar. Jadi kalau misalnya kita hina atau kita puji, ya itu padahal cuma ikonnya saja yang kita hina, kita puji, tapi dia bisa tersinggung ya. Oke, type. Kemudian indeks. Indeks itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebab akibat. Misalnya ada asap, oh berarti ada api. Misalnya ada guntur, ada kilat, oh ada guntur. Jadi itu sebab akibat, tanda juga ini ya. Bisa juga ini indeks berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah ini, misalnya merah, hijau, merah, kuning, hijau. Nah merah tandanya apa? Kuning tandanya apa? Hijau tandanya apa? Nah ini masuk di indeks. Tetapi bagi Roland Barthes, tanda itu bisa bermakna. Makna pertama, makna kedua. Jadi pada umumnya kan kita pahami bahwa merah itu kita harus berhenti, kuning harus hati-hati, hijau harus lanjut ya. Tetapi misalnya kalau ambulans datang, dia tidak pakai itu merah hijau. Jadi itu berarti dia pakai tanda kedua, makna kedua. Dia masuk di konotasi ya. Kemudian simbol. Nah ini simbol, misalnya simbol-simbol apa namanya? Facebook, Twitter, Facebook, kemudian Twitter, WA, ya. Ini simbol-simbol. Nah, ini terakhir semiotika konotasi Roland Barthes ya. Jadi ada makna denotasi dan makna konotasi. Bagi Roland Barthes, makanan, pakaian, bahkan alat transportasi itu bisa bermakna status sosial. Jadi kalau kita kembali ke Ferdinand de Saussure tadi, langue langage parole, misalnya mobil
mobil itu apa definisi daripada mobil? Mobil itu alat transportasi untuk mengantar seseorang. Tetapi bagi Roland Barthes, mobil itu bisa bermakna konotasi, bisa bermakna status sosial. Dari mobil itu kita bisa lihat status sosial seseorang. Misalnya orang biasanya pakai angkot, bisa jadi dia ini orang yang menengah ke bawah. Misalnya orang pakai Fortuner, berarti dia menengah ke atas. Demikian juga pakaian ya. Tapi bagi saya kalau di Manado ini teorinya ini bisa ini juga ya, bisa tidak masuk juga ya, karena misalnya pakaian kalau kita jalan ke mall itu kan kayak selebriti semua saya lihat orang-orang Manado itu. Tetapi kalau kita lihat rumahnya, masya Allah, ada yang sudah mau ini. Iya, jadi ini 3 teori ini ya. Basinggung ini. 3 teori ini. 3 teori ini. Masih ada waktu pakai tua? Masih ada Pak. Banyak waktu. Silakan lanjut. Nah ini 3 teori ini yang coba saya masukkan ya. Sebenarnya ada juga Umberto Eco, kemudian ada Derrida juga ya. Derrida juga hermeneutik, tapi dia juga masuk di sini, yaitu teori dekonstruksi. Ya, jadi 3 ini ya. Misalnya ini di surah Maryam ayat yang ke-28 ini, dia ukhta Harun. Jadi Maryam itu dipanggil dengan wahai saudara Harun. Nah, secara tekstual kita bisa mengatakan berarti Nabi Harun itu bersaudara dengan Maryam. Nah, itu secara tekstual. Tetapi kalau kita mengkaji tafsir, ini masuk di teori Ferdinand de Saussure, tadi sinkronik diakronik. Jadi kita harus mengkaji ini secara diakronik, secara histori. Tidak bisa kita membaca ayat ini secara satu masa atau secara tekstual. Dia harus histori. Nah, kita cari referensi-referensi yang berkaitan dengan berkaitan dengan ayat yang kedua. Apakah benar Nabi Harun ini bersaudara dengan Maryam? Rupanya ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, Harun di sini bukan Nabi Harun. Yang pertama itu. Jadi orang soleh yang di zaman Maryam kemudian dikaitkan dengan Maryam. Kemudian pendapat kedua, Harun ini justru orang fasik. Kenapa disebut saudara Harun? Karena Maryam ini menurut masyarakatnya ini Maryam telah berbuat sesuatu yang keji ya, sesuatu yang tidak patut. Makanya disamakan perbuatan Maryam itu dengan Harun. Makanya dikatakan saudara Harun. Nah, pendapat yang ketiga, Nabi Harun. Nah, kenapa disebut saudara Harun? Karena orang-orang Israel itu, orang-orang Bani Israel, mereka suka menyebut orang-orang soleh itu dengan sebutan para nabi. Gitu ya. Oke, nanti kita kembangkan diskusinya. Kemudian itu salah satu contoh teori Ferdinand de Saussure ya. Saya memberikan beberapa contoh saja ini. Kemudian ini contoh semiotika komunikasi Charles Sanders Peirce. Nah, ini ada ikon, indeks, simbol. Yang mana yang disebut ikon, yang mana disebut indeks, yang mana disebut simbol. Nah, ikon yang kebetulan surah Maryam itu saya
dibagi menjadi 12 fragmen ya, 12 bagian. Nah, ini bagian pertama ini. Kisahnya Nabi Zakaria. Nanti ada kisah Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kisah Maryam. Jadi surah Maryam itu tidak hanya menceritakan tentang Maryam saja, tetapi di situ ada beberapa kisah-kisah orang soleh dan para nabi. Nah, ini jadi fragmen pertama yang menjadi ikon itu adalah Nabi. Kemudian apa indeksnya? Nah, kita cari indeksnya. Misalnya ini eh, apa? Wahanal azmu minni. Siapa yang jadi acuan ini? Kepada siapa yang diacukan ini? Nah, ini ke ikon ini Nabi Zakaria. Wastala ra'su syaiba. Kepalanya telah dipenuhi uban. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Oh, Nabi Zakaria. Nah, berarti semua yang berkaitan dengan indeks yang saya tuliskan itu berkaitan dengan ikon Nabi Zakaria. Gitu. Kemudian ini simbol Syaiba. Syaiba itu, ini juga jadi salah satu yang jadi perbincangan kita di ujian kemarin. Syaiba itu rupanya dia terserap ke dalam bahasa Gorontalo jadi sebe. Kalau kita sering pernah dengar sebe. Jadi sebe itu adalah dari sini asalnya, Syaiba. Nah, tapi kalau bahasa Manado kan sebe itu bapak kan, tapi pada dasarnya sebe itu ada uban atau rambut putih ya. Kemudian mihrab itu menyimbolkan kesederhanaan. Itu. Dan terakhir ini semiotika konotasi ya. Nah, ini mungkin perlu didiskusikan ini, apalagi ada Pak Warik. Misalnya kata kaf ha ya ain sod. Ini kan surah Maryam ini kan dengan harful al-muqatta'ah. Harful muqatta'ah itu adalah huruf-huruf apa ya? Yang kalau bahasa literalnya huruf yang apa istilahnya itu? Yang tidak tersambung ya, tapi berdiri sendiri-sendiri. Misalnya alif lam mim, yasin, kaf. Ini salah satunya kaf ha ya ain sod. Nah, rupanya ada beberapa tafsir ya, yang sebagian besar mufasir saya lihat tidak mentafsirkan ayat ini. Tetapi ada beberapa mufasir yang mentakwil, bukan tafsir tapi mentakwil ini kafaya. Di kafaya insot ini rupanya merupakan bagian dari asmaul wa sifat ya. Jadi nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf itu kabir, yaitu al-hadid. Jadi jelas ini kaf ya ain sot ini merupakan nama-nama singkatan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang pengantar saya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainuddin Soga ya sudah mempresentasikan disertasinya secara singkat saya kira dan padat ya, memberi gambaran kepada kita semua terkait soal kajian beliau yang kalau memperhatikan dari tadi kelihatannya sangat rumit ya, apa namanya, tidak hanya rumit di dalam menguasai teori-teori semiotika, tentu kita perlu ada pengetahuan standar ya, saya kira untuk menguasai teori ini, terutama aspek-aspek teori linguistik ya, kebahasaan. Belum lagi misalnya menginterpretasi teori semiotika ini di dalam pemaknaan teks suci Al-Quran ya, sebagaimana yang digambarkan tadi terkait soal surat Maryam tadi itu. Nah, kalau mendengar penjelasan Pak Soga tadi, saya lalu berpikir sebenarnya kan
eh, apa, semiotika itu kan disiplin keilmuan yang mengkaji fenomena sosial dan kebudayaan dalam aspek pertandaan yaitu atau sistem pertandaan. Nah, rupanya beberapa kelompok katakanlah pengkaji Al-Qur'an eh, itu menjadi menyaksikan ya bagaimana teori-teori semiotika ini ketika dipakai di dalam menganalisa makna-makna Al-Qur'an begitu. Eh, Lalu ada yang menuduh bahwa semiotika ini hanya mengacak-ngacak teks-teks Al-Qur'an, membongkarnya begitu, karena memposisikan Al-Qur'an sebagai sebuah bahasa yang diproduk oleh kebudayaan tertentu, lalu kemudian coba dikaji dengan pendekatan-pendekatan semiotika tadi. Nah, mungkin ada yang ingin berkomentar, silahkan Bapak Ibu dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin atau ada yang mau menanggapi kah atau seperti apa, silahkan. Kalau ada yang mau menyumbang saran kah atau Izin apa, silakan Pak Ketua. Kiai, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi ini teman-teman di LP2M ini, Pak Arhan dan kawan-kawan. Siap. Yang lalu kita bahas tentang hukum perkawinan, sekarang sudah masuk ke semiotika ini. Jadi kajian-kajian yang memang mantap. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Soga ini memang ruwet. Tapi saya harap orangnya tidak seruat kajiannya ini. Apa namanya, saya menyambung ya kajian ini, mengingat apa tadi yang disampaikan oleh Ketua LP2M kita, Pak Arhan tadi, Pak Dr. Arhan, tentang kajian-kajian Quran itu saat ini identik ya ke ranah bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bagian dari budaya. Ya, itu apa namanya, bukan lagi bagian dari bahasa wahyu gitu. Ini yang kemudian banyak dikaji bahkan termasuk di barat gitu. Maka semiotika sebagai sebuah alat ya untuk meneraca juga ternyata dibahas, dikaji oleh Pak Dr. Soga, Zainuddin Soga ke ranah itu gitu ya. Nah, yang menjadi apa ya, sesuatu yang ingin kita temukan gitu dalam apa namanya pengajian kita kali ini adalah bagaimana penerawangan Pak Dr. Zainuddin Soga, ini bahasa penerawangan ini. Jadi bagaimana penerawangan ilmiah Pak Dr. Zainuddin Soga melalui semiotika yang sudah dibahas tadi, apakah kajian atau apakah bahasa-bahasa di dalam surah Maryam itu mengandung nilai filosofis atau dia murni kebahasaan? Dari mulai kaf ha ya ain shad tadi itu, apakah dia murni kebahasaan atau dia adalah semiotika yang mengarah pada nilai-nilai yang filosofis? Saya kira itu dulu. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, menarik ya. Pertanyaan Pak Kiai kita ini, Pak Dr. Ahmad Rajavi, soal surah Maryam. Seingat saya, surah Maryam itu kan 98 ayat ya. Tidak bertambah kan ayatnya, 98 saja kan itu ayatnya ya. Mungkin Pak Dr. Soga sudah menambah satu ayat. Siapa tahu ada sudah jadi 100 ayat itu lalu hilang, atau hilang mungkin kaf hai ain sodnya itu hilang. Nah, menarik tadi pertanyaan Pak Dr. Ahmad Rajab ya soal surah Maryam itu Pak Zainuddin Soga. Menurut Bapak dengan kajian semiotika, apakah itu makna-makna di dalam surah Maryam itu, apakah dia masih tetap relevan kita anggap sebagai produk dari bahasa Tuhan,
atau hanya sekedar kerangka filosofis saja ya di dalam surah Maryam itu. Kira-kira menurut temuan Pak Soga seperti apa begitu? Terima Kenapa kasih Pak batuk-batuk Warek. ini Pak Soga? Jangan minum dulu kalau ini. Iya, iya. Supaya Santai, kalau ada santai. kopi, minum ya, minum supaya santai saja. Ini kan pengajian Pak Soga, enggak ada ini. Silakan. Saya di pembahasan saya juga Pak Warek ada namanya pesan semiotik. Di disertasi itu ada pesan semiotik. Nah, terus terang saya banyak berdiskusi kepada pembimbing dan penguji mengenai teori bab yang disinggung oleh Pak Ketua LPDM tadi. Bagaimana kita memberikan argumen kepada masyarakat secara luas ini. Nah, ini pada dasarnya ini adalah hanya sebatas pengembangan daripada ilmu-ilmu tafsir. Itu yang pertama. Kemudian apa istilahnya? Kalau ya, ini yang menjadi acuan saya untuk membahas semiotika ini juga. Saya melihat ada pertentangan atau apa istilahnya? Ada sesuatu yang tidak ketemu antara pemahaman orang yang berpemahaman literatur atau tekstual dengan orang yang berpemahaman kontekstual, dan ini kadang-kadang menurut saya sendiri agak terganggu ya. Ada pemahaman-pemahaman yang bahkan itu menjadi gesekan internal antara umat Islam sendiri. Nah, saya berharap dengan kajian semiotika ini orang atau umat Islam itu bisa memahami atau saling memahami, karena yang satu pada dasarnya berpemahaman secara tekstual, yang satu pemahamannya kontekstual. Nah, kalau kita kaji secara semiotik, nah, semiotik ini saya harapkan untuk dapat menjembatani atau memoderasi keagamaan, pemahaman keagamaan. Jadi tidak langsung menjustis seperti itu saja, tetapi kita harus mencari latar belakangnya. Misalnya pemahaman denotatif, konotatifnya, bagaimana pemahaman sinkronik, diakroniknya. Karena tiap orang juga kita bisa telusuri pemahamannya. Dia dari sekolahnya dari mana, gurunya siapa, sekarang dia muamalnya dengan siapa. Itu kajian-kajian sinkronik, diakronik. Jadi itu Pak Warek dari saya. Pada dasarnya Pak Warek, kajian saya ini bukan untuk apa istilahnya, untuk melemahkan tafsir atau melemahkan ajaran Islam. Misalnya saya di pesan semiotika itu ada beberapa ayat yang berkaitan dengan Trinitas ya. Jadi saya secara tegas karena maknanya tekstual. Takadus samawati wal ardi yatafattar gitu ya. Jadi hampir-hampir langit terbelah ya, dan langit hampir-hampir bumi terbelah dan langit runtuh akibat perkataan bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Jadi itu sangat jelas. Kemudian juga ada simbol Maryam. Nah ini Maryam juga saya kritisi, bahwa Maryam yang ada di patung-patung ya, di depan patung gereja itu yang saya kritisi juga, karena sebenarnya simbol Maryam yang sesungguhnya bukan seperti itu. Maryam itu lahir di padang pasir. Dia tidak berpakaian yang bagus. Kalau itu kan kita lihat bagus sekali pakaian. Di Maryam itu kalau kita lihat secara historis dia bagaikan gembel. Mohon maafin saya bahasakan gembel karena itu kata yang cocok untuk saya, karena dia hidup di padang pasir. Tidak padang pasir kan
air itu sangat kurang ya. Jadi kalau menurut teman-teman saya orang Arab itu biasanya mandi itu 1 minggu 2 kali, bukan 1 hari 2 kali, tapi 1 minggu 2 kali, 2 minggu sekali. Dan itu memang di Galilea itu memang padang pasir dan dia seorang pengembala. Jadi tidak seperti yang ada di patung yang di depan gereja yang kita lihat seperti saat ini. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Sogaya. Jadi menarik tadi ya. Apa namanya? Sependek pengetahuan saya terkait soal semiotika ini kan kalau di dalam apa namanya? Pemikir garda depan misalnya di dalam Islam itu kan ada kayak Muhammad Arkun ya yang coba menerapkan teori semiotika ini di dalam menganalisa Al-Qur'an, kira-kira begitu. Jadi secara sederhana menurut Arkun kalau ilmu tafsir itu kan menurutnya sangat terbatas ya ketika mengungkap makna-makna di dalam Al-Qur'an apalagi dihubungkan dengan kenyataan kontemporer hari ini begitu. Maka dibutuhkan ilmu-ilmu semacam semiotika ini untuk membantu kita memahami secara baik secara filosofis, secara prinsipil terkait soal makna Al-Qur'an sebagai produk bahasa begitu. Nah, celakanya karena Al-Qur'an ini kan dipahami sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak hanya sekedar sebagai produk dari bahasa Arab, tetapi dia bagian dari firman Tuhan yang sakral ya. Sementara teori semiotika ketika mengkaji produk kebudayaan kontemporer itu menganggap bahwa semua sebenarnya tidak ada produk dari Tuhan, semua tidak sakral toh, tapi apa namanya ya semua profan begitu ya. Jadi ya sama saja misalnya ketika mengkaji fenomena masyarakat Barat ya itu kan produk kebudayaan saja misalnya. Nah, pada saat mengkaji Al-Qur'an sebagai sebuah produk kebudayaan ada problem tidak hanya problem filosofis kan, ada problem teologis di dalamnya. Katakanlah misalnya Pak Soga sudah berani mengatakan bahwa Maryam itu sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya menurut kajian semiotika, bagi orang-orang tertentu yang memahami Maryam sebagai prototipe perempuan yang mungkin menjadi katakanlah mar'atus soleha ya, istri yang soleh yang meskipun tidak ada suaminya kan kira-kira begitu, ya itu pasti tersinggung lah kan kira-kira, apalagi kalau teman-teman Kristen tahu begitu. Nah ini saya kira menarik ini untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau. Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat Pak Zainuddin Soga atas gelar akademiknya. Gelar akademik, semoga nanti meneruskan dari Profesor Bunda Rukmina Gonibala ya. Insya Allah. Ya, harus punya. Ya, berbicara tentang semiotika ini kan ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini sesuatu yang memang tidak mudah. Ya, karena kalau bicara tentang semiotika berarti dia juga sudah paham tentang ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir itu sendiri gitu ya. Nah, kalau saya melihat background keilmuan dari Pak Zainuddin Soga kan beliau dosen bahasa Arab gitu ya. Bukan dosen tafsir Al-Qur'an atau tafsir. Nah, di dalam kalau kita mau mengkaji kandungan ayat Al-Qur'an itu kan kalau mau sampai ke akar-akarnya itu kan ada ilmu yang harus kita kuasai juga, salah satu ilmu mantik gitu. Nah, di semiotika yang Pak Zainuddin Soga ada meneliti ini, apakah melibatkan ilmu mantik di dalam semiotika yang beliau telurkan ini? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalau melihat latar belakang yang tadi Pak Zainuddin sampaikan, ini kan berawal dari hanya diskusi gitu, kemudian Pak Zainuddin tertantang untuk mengadakan semiotika seperti ini gitu loh. Menurut saya itu sesuatu yang berat sih sebenarnya ya, karena itu bukan hal berangkat dari diskusi, seharusnya banyak pertimbangan yang melatar belakangi sehingga disertasi ini merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh bisa jadi mungkin bisa diterima oleh agama-agama selain agama Islam. Karena Al-Quran itu pada dasarnya, sejatinya Al-Quran itu bukan pedoman hidup umat Islam saja. Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Ya, di Eropa sana mereka mengkaji sesuatu, mereka ambil dari Al-Quran, mereka penasaran. Sehinggalah Al-Quran itu menjadi sesuatu yang perlu ditelusuri, ya, pemahamannya dan ilmu yang mungkin yang seharusnya menjadi latar belakang dari disertasi Pak Zainuddin ini, salah satunya itu tadi, ya, pemahaman antara tafsir. Karena bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu beda, tidak bisa disamakan. Bahasa Al-Quran itu ya yang disampaikan oleh Pak Ketua LP2M tadi itu benar, itu bahasa yang sakral. Itu memang firman Allah langsung, walaupun memang bahasa Arab. Kita nggak bisa pungkiri ya bahwa Al-Quran itu bahasa Arab karena memang diturunkan di tanah Arab gitu loh. Kalau mungkin Al-Quran turun di Wamena, Papua sana ya pakai bahasa Papua mungkin ya. Tapi kan memang bahasa Arab, tapi begini, bahasa Arab itu tidak bisa disamakan dengan bahasa Al-Quran. Memang kalau kita melihat, kita mau belajar bahasa Arab, kok yang bahasa Arab saya ini la gitu, contohnya la ya, la itu kan artinya sebenarnya tidak, tapi kalau la sudah pakai apa ya, wajib mutasil itu kan maknanya sudah bukan tidak lagi gitu loh. Nah jadi hal-hal ini sebenarnya yang memang keganjalan dalam diri saya pribadi ya, waktu Pak Zainuddin menyampaikan promosi, karena saya mengikuti, kok ini ya tidak kayak ada yang tidak terselip di situ. Salah satunya tadi latar belakang yang sebenarnya merupakan bagian dari latar belakang akademisi Pak Zainuddin. Ya, mungkin itu dua pertanyaan saya, mungkin itu saja. Atas jawabannya saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Ada dua pertanyaan ya soal latar belakang tadi. Kenapa sampai berani memilih kajian ini, meskipun menurut Ibu Rahma Pak Soga tidak punya latar belakang, tapi Pak Soga ini kan punya latar belakang aspek kebahasaan yang bagus ya. S2-nya bahasa Arab kalau saya tidak salah. Dan banyak terlibat di kajian-kajian budaya dan kebahasaan. Saya kira itu butuh penjelasan pertanyaan kedua itu. Dan yang ketiga soal tadi ya, beda tafsir dengan semiotika tadi. Nah, tapi menurut saya langkah awal untuk masuk ke kajian semiotika Al-Quran kan sebenarnya Pak Soga ya, nanti dibenarkan atau disalahkan ya, bahwa sebagai pengkajian harus mendesakralisasi dulu Al-Quran itu sebenarnya. Jadi jangan menganggap Al-Quran itu sebagai yang sakral kalau mau menggunakan semiotika ini di dalam mengkaji Al-Quran. Jadi ya hilangkan prinsip-prinsip bahwa Al-Quran itu yang terbaik lah atau menjadi pedoman seluruh umat manusia, itu harus ditinggalkan itu kalau menurut pemahaman saya. Tidak tahu kalau begitu juga Pak Soga. Silakan dijawab Pak Soga. Saya bingung menjawab ini, Pak. Oh, bingung. Kenapa bingung, Pak? Jawab aja. Ya, pertama kita saya dari jurusan sastra Arab dan pendidikan bahasa Arab. Ya, kita sebenarnya bukan hanya mengkaji tentang pendidikan saja atau kajian sastra secara umum. Kita juga mengkaji Al-Quran. Makanya ada bimbingan dan penguji yang memang mapan di bidangnya masing-masing. Dan menurut saya Al-Quran itu ya memang sakral, Bu. Cuma
eh, ilmu itu pada dasarnya kan dia berkembang. Nah, dari Al-Quran itu kan itu sendiri berkembang, itu ilmu tafsir, ilmu balago, ilmu lugo, bahkan ilmu fikih. Nah, kita di abad sekarang ini, Bu, kita kehilangan tokoh-tokoh pembaharu seperti itu. Bahkan justru orang-orang Barat yang justru yang mengembangkan apa istilahnya saintek ini ya. Makanya bagi saya kalau saya pribadi itu kan beda mungkin untuk orang lain. Apa salahnya kita mengambil produk Barat selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu. Kemudian untuk latar belakang saya yang bukan dari tafsir, saya teringat dari profil Buya Hamka. Buya Hamka itu sebenarnya dia seorang apa ya istilahnya, penggemar apa kisah-kisah dalam radio. Penyair. Iya. Penyair. Iya, sampai bapaknya itu tegur dia, kamu ini mau jadi apa istilahnya itu, kayak seorang pendrama atau mau jadi ulama, karena dia suka sekali dengar kisah-kisah yang di radio. Nah, sampai saya referensi saya tentang Buya Hamka di disertasi ini sempat dikritisi oleh profesor saya atau penguji saya. Kenapa kamu pakai Buya Hamka? Padahal kan latar belakangnya bukan dari tafsir, bukan secara formal. Tapi menurut saya Buya Hamka itu adalah seorang ulama tafsir. Dia bisa menghasilkan karya tafsir Al-Azhar. Dan bagi saya itu suatu terobosan yang sangat besar ya. Meskipun dia tidak secara formal belajar ilmu tafsir. Itu dari saya pakai itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Terima kasih Pak Soga. Mungkin ada lagi yang lain. Ada pertanyaan terakhir. Misalnya ini dari Rusdi ini. Jadi kesimpulan dari penelitian Pak Soga ini apa Pak? Mungkin nanti dijawab terakhir lah ini kalau pertanyaan ini. Yang lain juga dulu, enggak usah dijawab. Kalau itu sudah berakhir berarti. Kalau so kesimpulan biasanya sudah terakhir. Yang lain juga dulu, enggak usah dijawab dulu itu mungkin. Mungkin ada yang lain yang mau, kira ada banyak orang yang aktif di kajian Al-Quran ya, yang ikut. Mungkin ada perspektif psikologi juga ini, Pak Sulaiman, kalau mau. Ada Pak Riton juga. Ada yang lain yang mau berkomentar? Mungkin satu lagi ya. Iya, Bu, silakan Bu. Biar nggak penasaran sayanya ya. Iya, Tadi kan Pak Zainuddin sempat kenapa mengambil surat. Masalahnya kan surat di dalam Al-Quran itu ada 444 surat ya. Tapi yang diambil surat Maryam. 114 surah, Bu. Hah? 114. Hah? 114 surah saya kira. Ada ketambahan surah lagi sekarang. Terlalu semangat ini kok. Oh, ya, ada 114 surat. Kenapa hanya memilih surat Maryam? Itu kan berangkat karena beliau melihat fenomena yang ada di Kota Manado ya. Karena kita di daerah yang multikultural gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat di surat Maryam itu kan memang beda sekali apa yang kita lihat secara visual kasat mata kita dengan apa yang kita kaji dalam surat Maryam gitu. Apakah ada alasan lain selain alasan itu? Karena melihat bahwa surat Maryam ini kan juga mengisahkan tentang siapa dari Maryam ini. Bukan selain itu saja, kita juga mengkaji apa yang sebenarnya terkandung di dalam ayat-ayat
Al-Quran yang ada dalam surat Maryam. Ya, mungkin alasan yang lebih signifikan yang sesuai dengan teori semiotika yang dikaji oleh Bapak Zainuddin. Ya, Ya, mungkin jelas ya. Iya, silakan Pak Soga soal latar belakang kenapa. Ya, terima kasih Bu. Memang saya melihat fenomena yang ada di Manado itu, saya sebenarnya sangat tergugah hati saya karena melihat Kristen yang taat. Kalau kita lihat Barat kan Kristen istilahnya tidak taat sampai gereja dijual, itu kan salah satu tanda bahwa mereka tidak taat lah. Tetapi di Manado itu saya lihat, Masya Allah, setiap hari Minggu itu gerejanya full. Nah, saya melihat apa sebenarnya apa yang menjadi motivasi orang-orang Kristen ini sampai mereka begitu taat. Bahkan di jalanan itu saya melihat orang berdoa di motor, bahkan di mobil itu sangat khusus sekali. Rupanya memang doktrin dari gereja itu yang yang memang menjadikan orang-orang Nasrani di Manado seperti itu. Nah, makanya saya juga banyak mengkaji beberapa referensi tentang Bible ya, Bu. Cuma saya tidak sebutkan karena itu bagi saya itu kan tidak secara langsung berkaitan dengan semiotika, makanya saya tidak bahas secara langsung. Termasuk juga tadi mantik, karena terus terang semiotika ini Bu sangat luas sekali pembahasannya. Kita bisa dari filsafat, dari bahasa, dari komunikasi, belum lagi kita mau ilmu tafsir, ilmu balago, ilmu. Jadi sangat luas. Jadi saya persempit cakupan kajiannya hanya sebatas bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori semiotika ini dalam apakah bisa diaplikasikan atau tidak. Bagi saya itu sebagai atau perintis di IAIN Manado, bagi saya itu sudah cukup untuk, kan semiotika itu kan berdekatan juga dengan hermeneutik, dan kalau hermeneutik kan sangat banyak sekali orang yang kontra terhadap hermeneutik. Makanya ilmu mantik tadi bisa juga jadi salah satu penunjang ilmu semiotik, tapi itu perlu saya dalami lagi bagaimana ilmu mantik selanjutnya. Termasuk strukturalis, kajian strukturalis yang disampaikan oleh Pak Ketua LP2M tadi. Jadi memang semiotik ini sangat luas sekali. Saya hanya membatasi kajiannya supaya kita bisa memahami bagaimana semiotika dalam Al-Quran itu sendiri. Bagi saya, orang sudah memahami semiotika Al-Quran secara komprehensif atau sebagian saja, ya bagi saya itu sudah cukup. Demikian dari saya, Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Soga, luar biasa ya. Ada yang lain mungkin yang mau berkomentar? Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi lah kalau. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau berkomentar. Ada enggak? Saya lihat ada tim kuat ini Pak Ketua. Ya, semua ada timnya ini. Insya Allah mendukung Pak Soga. Oke. Kalau di kajian surah Maryam itu kan yang paling menonjol soal kehidupan Maryam dan Isa kan, Pak Soga, dan beberapa nabi kan. Kalau dalam tafsiran semiotika Roland Barthes yang Pak Soga sebut tadi itu, makna Isa itu gimana ya menafsirkannya, menjelaskannya? Isa sebagai
seorang nabi atau Isa sebagai anak Tuhan? Ada enggak yang dikaji di disertasi? Kalau dalam perspektif misalnya Pak Parole Langue tadi, di dalam melihat konteks Isa, kalau kita sebagai orang Islam kan meyakini Isa sebagai nabi ya. Tapi saudara-saudara kita yang Kristen meyakini Isa itu putra Tuhan. Iya. Nah, kira-kira dalam konteks ini pendekatan semiotika yang Pak Soga lakukan, apa ada upaya untuk minimal misalnya mempertemukan kedua makna itu ya supaya bisa lebih mirip, bisa lebih kedua teologi ini bisa lebih dekat kira-kira bagaimana dikaji enggak itu Pak Soga? Oke, ini sama dengan Ibu Rahmawati tadi ya. Saya ucapkan selamat datang dulu dari Pak Ustadz Faisal ya, dan Pak Rusdi, insyaallah. Jadi begini Pak, saya justru untuk saat ini ya, untuk kajian saya saat ini, saya justru ragu dalam tanda kutip bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Sama tadi seperti Maryam. Maryam itu banyak sekali namanya. Ada Maria, ada Meriam, ada setiap budaya itu punya kayak Yunani, Ibrani itu punya nama tersendiri, dan rupanya sosok yang dimaksud itu adalah sosok yang berbeda dengan yang sosok yang kita maksudkan dalam surah Maryam. Nah, ini saya sampai saat ini masih ragu juga. Apakah Yesus perspektif Kristen itu adalah Isa dan perspektif umat Islam? Karena jelas kita melihat bahwa dari histori bahkan kalau orang Kristen kan bilang Yesus itu punya bapak namanya Yusuf, itu ya. Sementara Nabi Isa bagi kita dia tidak punya bapak. Kemudian apa lagi? Dia punya Bible Injil. Nah ini yang sangat muskil sekali. Apakah itu Bible itu yang, karena orang Kristen sekarang itu dia pada dasarnya dia Kristen Alkitabiah. Maksudnya Alkitabiah itu adalah Kristen yang berdasarkan kepada Alkitab. Meskipun ada doktrin-doktrin gereja, tetapi doktrin-doktrin gereja itu adalah harus berpondasi kepada Alkitab. Nah, kenapa kita sampai berbeda? Karena Al-Quran yang kita pakai sekarang, sejarah atau histori yang memisahkan tentang Yesus dengan yang mengisahkan tentang Isa dan Yesus yang diceritakan dalam Bible itu sangat berbeda. Termasuk itu Trinitas. Dalam Alkitab itu sangat jelas disebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara orang Islam kan tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Meskipun itu hanya sebatas ungkapan dari orang lain, dia tidak mengungkapkan secara individu atau dia sendiri yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Nah itu hanya sebatas lintasan ini saja. Ya, oke Pak Soga. Sebenarnya masih ada lanjutan pertanyaannya itu kalau saya, tapi mungkin yang lain dulu lah kalau ada yang mau ini berkomentar, silakan. Ada Pak Faisal Sabaya, silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih atas kesempatan, bagus sekali ini, tanda-tanda yang
kaji, dan alhamdulillah kepada moderator, terima kasih juga ke pihak Keranjang. Kelihatan Gorontalo dekat sekali nih dengan Makassar. Tanda ini Ustadz ya, tanda. Iya, tanda itu. Cuman masalahnya gimana itu Keranjang itu. Jangan sampai bilang kurma itu beli di Madinah, ternyata cuma beli di Tanah Abang atau bahkan mungkin Jalan Roda. Beli di Gorontalo kalau ini Ustaz. Adat Gorontalo yang kasih kalau ini. Saya hanya mau menanggapi saja, mungkin sependek pengetahuan saya tentang bagaimana pandangan Alkitabiah. Saya tidak bicara tentang doktrin gereja karena setiap aliran mereka itu yang setahu saya itu beda-beda. Ada Protestan itu ada ya Gemim, ada GPI, ada yang namanya KGPM, ada Advent, ada Pentekosta, ada Pentekosta dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bicara Kitabiah berarti kan bersumber itu dari Alkitab mereka. Yang saya lihat itu ada 3 simbol atau tanda yang berbentuk semiotik yang dimaksudkan itu yang merujuk kepada siapa Yesus itu. Jadi Yesus itu dikata sebagai seorang Tuhan gitu, kayak seorang gitu, menjadi 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga yang mengatakan Yesus seorang utusan, ada Yesus juga seorang nabi. Nah, baiknya memang ketika kita mau menyampaikan ini memang betul-betul mampu untuk mengajukan tanda-tanda itu memang terang dan ada di dalam Alkitab. Seperti contoh di Matius 15 ayat 53 itu Yesus itu seorang nabi disebutkan. Markus 6 ayat 4 juga, Lukas 2 ayat 3 itu disebutkan dia sebagai seorang nabi. Kesaksian dari Yohanes pun pada pasal 4 ayat yang ke-44 itu pun utusan. Sebagai utusan itu bisa kita cek tanda-tanda ciri-ciri yang diberikan Israel kepada Yesus Christ. Itu Matius 10 ayat 40 itu juga dalam Markus juga disebutkan, kesaksian Markus atau kesaksian juga Yohanes itu bisa dilihat pada pasal 9 ayat 37 kalau tidak salah itu disebutkan di situ. Nah, ada juga dia hanya sebagai seorang yang berbangsa Israel dan sebagai seorang yang taat. Bisa kita cek juga dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6. Nah, yang saya lihat ini pengaruh Yohanes terhadap kitab jelas dan terang sekali. Ya, mungkin kalau Pak Soga mungkin sedikit membuka kitab, kita bisa lihat tanda-tanda yang disebutkan dan dalilnya ini kita bilang. Seperti misal kita cek itu di dalam kesaksian Matius 11 ayat 57 itu terang dan jelas di situ disebut oleh orang-orang dia adalah seorang nabi. Disebutkan nabi di situ bukan Tuhan atau disebutkan utusan Tuhan. Disebutkan tulisannya itu nabi di situ. Ada juga kalau kita cek juga di dalam Matius 10 ayat 40 itu jelas juga di situ disebutkan utusan, bukan seorang Tuhan yang bertransformasi menjadi Tuhan begitu. Dan kalau saya lihat justru doktrin-doktrin gereja ini sebagai perusak kitab sesungguhnya. Begitu dengan hadirnya Paulus 200 tahun setelah Yesus mati atau disampaikan oleh mereka dibunuh di kayu salib itu baru dimunculkan Yohanes ini, Paulus ini. Dan Paulus itu terkenal sekali pembenci ajaran Yesus. Nah, tapi tiba-tiba dia muncul sebagai pembela Yesus. Banyak orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang pengikut Yesus yang disebut agama tauhid,
itu betul-betul banyak yang dihabisi. Nah, tiba-tiba dia muncul dengan gerakan Roma yang begitu sangat luas, kuat, politik kenegaraannya menjadi tameng bagi dia. Nah, ada satu lagi yang mungkin perlu juga saya juga meng-cross check mungkin ke Pak Dr. Soga, sahabat ini. Ya, Maryam ini ada 3 ya yang menjadi kesaksian orang-orang yang secara kitabiah. Maria ibu Yesus, Maryam atau Maria sepupunya Yesus, dan Maria pacar yang dimaksudkan. Kalau dari pandangan Pak Dr. Soga, kalau di persepsi agama Katolik itu ada lukisan Leonardo da Vinci. Itu di situ ada sebuah simbol yang kalau kita lihat di film Da Vinci Code itu, atau kita bisa lihat di gambar-gambar orang Kristen itu ya, ada gambar perjamuan ya. Nah, di situ digambarkan dalam film itu bahwa sesungguhnya itu bukan perjamuan 3 hari setelah penyaliban atau sebelum penyaliban. Namun di situ adalah perkawinan Yesus Christ dengan Maria. Kita bisa lihat dari 12 murid Yesus itu hanya ada 11 di situ. Kalau di dalam perjamuan itu hanya ada 11 plus itu Halo? Halo? Herodes sukanya untuk menangkap Yesus pada malam itu. Nah, model perjamuan itu yang oleh Da Vinci itu melihat bahwa gambar Leonardo ini adalah bentuk, kalau dilihat dari simbol-simbol yang dipakai, berjubah merah dan hijau, kalau yang perempuan itu dalam Hilang signal ya? Iya, hilang. itu dapat ditemukan dalam simbol-simbol Da Vinci Code itu bahwa Maria ini ternyata menikah dengan Yesus Christ, sehingga pun berani menyimpulkan bahwa ada yang namanya keturunan dari Yesus. Nah, penjaga-penjaga keturunan Yesus itu disebut Legion Maria. Nah, ini sampai sekarang masih hidup dan sangat dirahasiakan oleh agen-agennya mereka. Nah, yang saya mau konfirmasi itu apakah Pak Soga itu sampai ke kajian itu sehingga sehingga bisa mulai bilang bahwa apakah ini kontradiksi antara surah Maryam dengan Maryam yang di dalam Bible dengan Maryam yang ada dalam Al-Quran. Demikian Pak Arhadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Faisal Sabaya ya. Luar biasa pertanyaan dan tanggapannya saya kira. Saya mencatat ada banyak hal dan kelihatannya bisa dijadikan ide riset untuk studi doktor juga mungkin supaya lebih ini kan, supaya lebih menggigit lagi. Silahkan ditanggapi Pak Zainuddin Soga. Ini yang paling rumit ini Pak. Ya, saya belum mengkaji sampai di situ. Oh, belum mengkaji sampai ke situ Pak ya? Ya. Harus ambil studi doktor lagi berarti. Oh. Yang setahu saya Maryam itu nama-nama Maryam. Yang pertama itu saudaranya Fir'aun. Jadi di kajian saya itu ada namanya simbol Maryam ya. Simbol Maryam. Yang pertama dia adalah saudaranya Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam Yunani. Nah ini Maryam Yunani ini adalah Maryam yang menjadi simbol saat ini. Jadi menurut Yunani
cuma saya lupa ya ada istilahnya itu. Dia semacam dewi, apa istilahnya, salah satu dewi legendaris. Jadi itu yang dipakai, yang menurut hasil bacaan saya, itulah yang diadopsi menjadi Maryam saat ini. Jadi Maryam yang apa istilahnya, Maryam yang apa istilahnya, Maryam saat ini yang tidak disetubui, Maryam yang suci, tetapi dia pernah menikah. Jadi Maryam sang perawan tetapi pernah menikah. Jadi itu yang ada saat ini. Kemudian Maria yang bahasa Ibrani. Jadi itu yang di gurun pasir. Nah, Maryam yang di dalam Al-Quran ini ya apa istilahnya, itulah yang digunakan Al-Quran. Jadi setiap bangsa itu memiliki simbol Maryam, tetapi nama yang berbeda. Nah, saya tidak tahu ya, kalau saya baru tahu kalau Maryam juga ada pacarnya, ada istrinya. Saya baru tahu dari Ustaz. Jelas kajian saya, Ustaz, tidak sampai ke sana. Mungkin saya perlu mendalami lagi. Karena fokus kajian saya ini pada dasarnya adalah bagaimana aplikasi teori-teori semiotika ini kita jadikan, kita aplikasikan ke dalam surah Maryam. Itu, Ustaz. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz Faisal Sabaya sudah beri respon dan tentu pertanyaan yang tentu memantik diskusi selanjutnya dan tentu untuk riset-riset selanjutnya. Nah, mungkin sedikit lagi kita mau berakhir. Kalau ada yang bapak-bapak mau satu lagi mungkin sebelum di kesimpulan disertasinya, pertanyaannya terakhir soal apa kesimpulan disertasi ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, izin ya, Pak silakan. Dokter. Masya Allah. Ya, silakan Pak. Ini santri dari PKP, maaf. Ya, PKP ini, Masya Allah. Ini saya ucapkan selamat dulu buat Dr. Zainuddin Soga, ini pernah mengajar di pesantren. Jadi kita sangat apresiasi kepada beliau ya, terima kasih. Pertanyaan saya ini Pak Soga, satu aja. Apakah semiotik itu mirip atau seperti dengan tafsir isyari? Dalam ilmu tafsir isyari. Isyari itu artinya isyarat. Jadi dalam tafsir ada beberapa tafsir, misalnya tafsir Sufi ya, Ibnu Arabi, itu semuanya menggunakan metode yang isyari itu, bukan lugawi. Ya. Jadi itu saya bertanya itu saja, minta penjelasan antum itu. Terima kasih Pak Dokter. Masya Allah, bisa kelahiran. Silakan Pak Soga ya. Apa sama dengan tafsir isyari itu yang menggunakan sistem tanda juga kan? Syarat, ya silakan Pak Soga. Ya, bisa kelahiran Kiai. Saya baru dengar juga ini lagi, Insya Allah. Dan nama satu referensi lagi ya, tafsir isyari. Kalau kajian teori saya Ustaz, Pak Kiai, ada beberapa berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang kebahasaan atau ilmu tafsir. Yang pertama itu, kalau kita mau punya gambaran tentang semiotika atau semiotika dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu lebih mudah kita memahami Al-Balagho. Ada namanya Al-Ma'ani. Jadi dia pas sekali di situ untuk kajian saya ini Pak Kiai. Jadi kajian saya ini lebih tepatnya ke kajian Al-Balagho ilmu ma'ani. Karena ilmu ma'ani itu kan ada ilmu hakiki dan ilmu majazi. Jadi denotasi dan konotasi itu dari ilmu ma'ani ini.
Kemudian ada juga kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalnya at-ta'rif wa nakiro. Misalnya dalam satu ayat atau dua ayat, misalnya ada kata yang sama, kemudian yang satu beralif lam mim, kemudian yang satu tidak beralif lam mim. Nah, bagaimana penafsirannya? Apakah sama maknanya atau tidak? Jadi ada 4 kaidah itu. Jadi jika ta'rif bertemu maknanya sama, tapi ta'rif nakiro bertemu maknanya akan berbeda. Jadi kajian ke situ, Ustaz. Saya butuh referensi lagi untuk tafsir syar'i. Saya butuh telah yang lebih mendalam lagi, Ustaz. Syukran. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih Pak Kiai. Oke, saya kira mungkin demikian ya diskusi kita atau bedah disertasi Pak Zainuddin Soga hari ini. Ada banyak hal saya kira yang bisa kita pelajari dari penelitian beliau ini, sekaligus memantik kita untuk mungkin senantiasa memperbaharui keilmuan kita di dalam mengkaji Al-Quran sebagai sebuah, tidak hanya sebagai sebuah referensi teologis ya yang sifatnya sakral, tetapi sebagai referensi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, apa yang disampaikan atau apa yang ditemukan oleh Pak Soga dari disertasinya semakin menguatkan bahwa sesungguhnya Al-Quran tentu menjadi tanda dan penanda ya sahih likulli zaman ya, bisa dikaji dari perspektif mana saja begitu. Nah, mungkin terakhir sebagai closing statement kita beri kesempatan ke Pak Soga sekaligus ada menyimpulkan lah ya hasil temuannya sebagai penutup dari pengajian kita kali ini. Dipersilahkan Pak Soga, ada pesan-pesan terakhir mungkin atau apa begitu, silahkan. Ya, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua LP2M beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan seminar ya, pengajian mingguan ini setahu saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terus terang Pak Ketua, semua yang hadir ini guru-guru saya ini. Iya, guru-guru saya. Terus terang saya banyak belajar meskipun sedikit banyaknya, tetapi kan namanya guru itu kan yang mengajar sedikit dan banyaknya kita. Itu yang saya lagi ada Pak Kiai Ahmad Rajapi, insyaallah Ustaz Pak Kiai dari PKP juga sempat hadir dalam kesempatan itu. Makanya untuk kedepannya saya berusaha semaksimal mungkin agar diskusi di antara kita bisa berlanjut sehingga bisa tercipta karya-karya baru lagi, insyaallah. Karena insyaallah ke depan ini ya tentunya kita berbanyak lagi. Kalau dulu kan kita masih tidak fokus untuk menulis, makanya ke depan ini saya insya Allah berusaha untuk menulis dan tentunya saya diskusi dari para dosen-dosen di IAIN Manado. Dan alhamdulillah hari ini motivasi saya bertambah lagi atau tambah untuk bagaimana menulis atau membuat ringkasan-ringkasan kecil yang berkaitan dengan background saya untuk ke depan. Dan mudah-mudahan berikan kontribusi untuk IAIN Manado. Insyaallah itu ucapan terima kasih
terima kasih saya sebagai penutup dalam kesempatan kali ini. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Soga. Sekali lagi kami dari LP2M mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Dr. Zainuddin Soga MPDI sudah mau berbagi, share pengetahuan terkait disertasinya. Kita berharap disertasi ini segera diterbitkan menjadi buku dan bisa dibaca oleh khalayak ramai, sekaligus mungkin bisa dipermak menjadi artikel jurnal yang dikirim ke jurnal bereputasi ya, Scopus Q1 dan bisa menjadi bahan bacaan di seluruh dunia begitu. Tentu terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir. Tentu saya tidak sebut satu persatu, ada Pak Dr. Ahmad Rajavi yang sudah mau berbagi, teman-teman dari PKP, Pak Yai dan teman-teman dosen yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berdoa semoga Pak Soga dan keluarganya kita limpahkan seluruh pahala pengajian ini untuk kebaikan beliau dan keluarganya dan tentu untuk kebaikan kita semua. Semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa tetap berlangsung, bisa tetap berjalan meskipun kita tahu kondisi pandemi sekarang ini semakin menggila ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bala, dari mara bahaya atas corona ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi di sesi selanjutnya di pengajian LP2M dengan tema dan narasumber yang berbeda. Insya Allah di hari Jumat ini, Jumat depan ini, insya Allah di jam 2 kita ada pengajian lagi. Nanti ditunggu saja informasi di grup dosen. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soga, terima kasih Pak Yai. Syukran Ustaz Faisal, Ibu Rahmawati. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin Soga. Semuanya. Syukran Ustaz Yai. Izin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Triton, terima kasih Pak Faisal. Triton, insyaallah. Terima kasih Pak Soga ya. Pak Kiai PKP, masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz Faisal. Terima kasih Pak Riton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.